rugi dikit untung besar gitu. Jangan Anda ya untung dikit rugi besar. Itu belajar dari Mak Lampir apa dari mana itu ya? Manajemen kok begitu ya, rugi besar ya, untung dikit. Ya kalau pas jadinya untung dikit masih mending lah, kalau pas kejebak rugi besar. Makanya jangan ambil yang rugi besar untung dikit, rugi besar untung dikit. Itu salah. Belajar dari Mak Lampir. Ya kalau begitu apa Mas Bro contohnya? Ya kalau masuk meme coin ratusan juta, kalau masuk BTC kok nggak berani, itu yang namanya rugi besar, cuan dikit. Tapi kalau BTC-nya 90%, meme coin-nya cuma 10%, itu yang namanya manajemen benar, berarti rugi dikit, cuan besar. Kayak Mas Bro itu yang betul di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, teman-temanku semua. PP mana PP? Cuan PP cuan. Cuan Army PP mana? Ayo teriak-teriak, bergoyang-goyang. Ya, sangkut cuan. Pasti ada lagi cekakak cekiki. Hahaha, sama Randa ya, sama Mardia ya. Dasar lo pada lagi DM-an ya. Jelas itu banyakan makan cuan PP. Bercanda ya. Saya bilang apa dari kemarin, PP top Marco top, PP tetap nomor wahid, nomor satu yang bisa kita andalkan di bull market yang akan datang, yang akan jadikan Anda jutawan hanya di PP. PP ini jangan Anda anggap remeh, jangan Anda anggap main-main. Putin saya bel, Jokowi saya bel ya, King Jungkong Bungkong dari Korea Utara juga saya bel, semua saya rangkul ya untuk masuk ke PP, ngikuti daripada Bannon ya sama ETH ya, bersatu padu masuk ke PP. Nanti ketinggalan yang itu yang dari Solana, mungkin kalau udah di pucuk yang dari Solana, Paus Solana baru masuk ke TP, kita TP biar mereka jadi korban gitu ya. Ini betul-betul mantap, ini luar biasa, ngaceng lagi. Sudah saya bilang kemarin ya, di 0,01 masuklah, sudah nggak ada turun lagi, dan bahkan tadi juga ada di 0,02 waktu itu ya, duanya 21 waktu tadi penurunan terakhir. Sekarang sudah di 0,022. Wow, Anda ketinggalan lagi ketinggalan lagi. Kalau ketinggalan Randa nggak apa-apa, masih ada perawan. Kalau ketinggalan ini Anda nggak dapat cuan. Udah saya bilang, yang namanya investor kelas kakap, investor kelas besar, ini BlackRock pada masuk kripto ini, pada masuk di koin PP, masuknya BlackRock ini. Dia itu investor kelas besar, kelas kakap, nggak akan sembarangan masuk di koin-koin yang acak kadut berkutakan, yang sondal konyot itu. Pasti masuknya di PP. Kenapa? Karena mereka uangnya uang besar, uangnya uang gede, bukan main-main untuk investasi di micin, yang micin banyakkan tukang tipu, tukang kibul, proyeknya proyek kentut. Makanya kalau BlackRock berani masuk ke PP, berarti PP udah di riset betul-betul, sudah dipahami, diselami. Dia pakai jurus maut, pakai jurus mabok, punya jasa riset yang mahal, yang bayar, pasti sudah diselidiki sampai ke akar-akarnya. Ini apa ini faktor X daripada PP ini? Wow, kok ternyata ini developernya culun. Oh, ternyata nurut saja. Oh, ternyata nggak tukang korupsi. Oh, ini developernya ternyata ya on. Otomatis dikadali sama BlackRock. Lo jangan banyak-banyak lo megang koin ini, nanti nggak laku koinnya, nggak saya beli lo. Udah bakar saja, bakar, kamu pegang dikit aja pun udah kaya. Ternyata betul, kemarin dibakar 5,5 juta US dollar, nilainya dibakar tanpa ngomong-ngomong. Itu didesak tuh pasti sama BlackRock ya, lo megang dikit aja. Betul, dia kemarin cuma megang 3,37 US dollar saja nilai uangnya ya, berarti dia pegang dikit, ini yang mantap ya. Betul ya PP ya, maju, semangat, jaya. Waduh, kalau dikasih tahu jangan ondal-ondal lompat-lompat mulu lo pasti belakang cekakak cekiki ketawa ketiwi ya, ngetawain Mas Bro ya. Wah, kepret lagi lo. Kacau ini. Ini aduh, rankingnya tiba-tiba ngaceng lagi, harganya makin ngaceng. Bagaimana yang nggak masuk ini? Ini nanti kalau sudah di apa namanya rankingnya, ranking 50, waduh, pasti nih BlackRock masuk lagi, ranking 30. Wow, langsung Putin masuk ranking 10 besar. Waduh, ini Biden ini bisa loncat-loncat, langsung jualin semua masuk ke
PP. Nah kalau rankingnya 5 Mas Bro, waduh ranking 5 bahaya lagi. Gangster kali masuk. Tambah gila ya. Itu canda ya. Kalau canda canda, kalau serius-serius ya ketahuan ini Mas Bro. Kalau ngibur ketahuan, lagi canda ya ketahuan ya. Kalau lagi serius sama perawan ya betul serius ya. Takiyak takiyak. Muncul lagi nongol lagi. Takiyak ini kalau udah kangen sama Mas Bro begitu tuh ya. Saya sebutkan aja di sini, bodo amat mah gua pikirin loh. Gua lamar lo sekalian loh. Habis loh. Modal yang gak ada ya udah sangkut yang lamar orang, cukup pakai yang ada di dalam celana aja, yang opat apa ondel-ondel saya rasa cukup lah ya. Tambah gemblung lagi. Yang punyanya itu nggak ada yang punya lain lagi, cuma ekor satu. Aduh, aduh. Ini peredaran suplenya ada beredar semua si PP. Yang pertama ya rankingnya makin ngaceng, tidak pernah dikasih harga murah, ditahan sama Well, ditahan sama Paus, kok sampai puluhan triliun market capnya. Yang lain ada itu Baby Dogel, ada Plukel ya, lain-lain ngicrit ya, bahkan jebris ya 1 triliun, apa dibanding dengan 10 triliun, bagikan langit dan bumi dong ya. Jelas itu gak ada paus ya, yang mana akan menaikkan barang nanti itu bukan setan, bukan jin atau siluman. Yang akan menaikkan harga si paus. Kita numbang si paus. Kalau paus sudah masuk di PP, kenapa kita gak masuk di PP? Wow, wow, bodoh amat kita, bego amat kita. Ayo kita bikin komunitas yang kuat, bikin rame-rame FOMO di PP terbangkan ya, yang nanti yang beli belakangan itu urusan mereka nanti ya. Ya memang mau gimana lagi, yang kripto begini tumbang-tumbangan uang ya, mau tumbang-tumbangan orang bahaya lagi, belum nikah tumbang-tumbangan orang ya, biar digerebek sama Satpol PP. Kabur lagi ya, macam-macam aja ini kripto atau bahas orang Mas Bro, semua dibahas. Emang gua pikirin ya, ini PP data terbagus, data tercakep, data tercanggih ada di PP ya, yang mana kalau Anda ngerti ini, saya bilang sekali lagi, kunci ini kunci, saksi kunci ya, ibaratnya kalau di Sambo itu ya, saksi kunci, saksi utama ya, itu adalah developernya gemblung enggak, maling enggak, amanah enggak ya. Kalau sudah itu kriterianya, kok tiba-tiba paus masuk semua, ya pasti nggak gemblung, pasti nggak edan, pasti amanah. Itu yang dicari sama kriteria itu sama si paus. Makanya paus masuk sini. Coba yang dikeluarkan dari tahun 2021 sampai sekarang, Binance aja nggak masuk. Market capnya aja belum pernah menyentuh sampai 4 triliun, paling-paling 3 triliun. Surut turun lagi. Apa Mas Bro? Ploki, Baby Doge, jeblis apalagi. Ini yang just nggak pakai omong kosong, tiba-tiba masuk Binance. Coba yang lain masuk Binance nggak ada. Itu namanya koin apa? Koin kampret ya, koin penipu, calon scam ya, koin ondal-andel, bikin orang gila. Nipu tiap hari, project kentut lah. Kalau ini nggak usah pakai bilang project, nggak usah bilang mobil listrik, tapi kenyataannya masuk Binance. Ini yang mantep, yang jos ya. Tidak usah bicara project ya, yang penting supply and demand itu di kripto seperti itu. Sampai nanti untuk bull market yang akan datang saja. Kalau udah cuan dari sini, udah jadikan jutawan ya, ya nanti masuknya ETH sama BTC. Nanti cari koin-koin yang seperti ini ya susah lagi, sabar lagi, nunggu semedi lagi Mas Bro, 4 tahun ya. Nunggu siklusnya ya, ngerem, donga ya, bersila, capek tahu ya. Yang masuk tombol gabung, ngicrit sedikit ya, 2000 subscriber masuk cuma 20. Ini pada kemana ini ya, betul-betul ini berkudakan sondal konyot, gua tendang sekalian. Bercanda lo ya, maaf ya, bercanda ya. Nanti kalau kita, ayo pada masuk grup Telegram juga gratis di situ, nanti bisa kita live streaming di situ ya. Tapi jangan anonim. Kalau yang anonim gua nggak mau lah. Saya ngobrol juga ada mukanya, lo ngobrolnya cuma gambar aja nggak ada. Ini Mas Bro kalau di YouTube ini sebetulnya pingin biar Anda lihat apa namanya, ekspresi saya yang lebih menggila lagi, sambil suara ekspresinya menggila lagi, Anda akan lebih lonjak-lonjak. Sayangnya ini aplikasinya nggak mau, apa mungkin yang ini yang nggak bayar ya, gratisan ya, ketika didouble sama gambar sama
video saya ternyata ngelop ya, nggak mau, error mulu, mentah mulu, mental mulu, bikin nek ya. Akhirnya ini videonya hanya gambar saja. Kalau mau lihat langsung kegantengan Mas Bro ya masuk ke grup Telegram. Waduh, sombongnya. Ya nggak apa-apa, harus pede, percaya diri. Kalau nggak pede, nggak percaya diri, bagaimana nanti PP akan jadi Rp1? Saya kawal dari kemarin-kemarin nanti sampai bull market ini, saya kawal terus. Kalau ada food masalah koin PP, apalagi di grup saya masuknya koin lain ya, tidak ada koin PP-nya ya, tahu-tahu di situ ngeput PP, saya tendang, saya lempar, betul ini ya. PP maju, PP ngaceng ya, semakin ngaceng semakin nendang, semakin asik ya, semakin cuan gede ya. Ini yang terbagus bagi saya, meme coin hanya ada di PP ya, semua bergabung ya. Tapi saya usahakan ini tetap gambling ya, yang namanya micin coin ya, mudah-mudahan RP1 saya batasi Mas Bro, hanya uang 3 juta, sekitar 150 juta koin saja. Ketika nanti 1,3 rupiah akan jadi 200 juta, saya rasa sudah cukup. Jika ada yang miliar-miliaran, juga kemarin banyak yang sampai beli 1 M koin, ya silakan saja, tapi risiko sendiri ya. Saya nggak bertanggung jawab karena ini di sini main game, main gambling. Barangkali Anda maruk ya, silakan, monggo, hak Anda. Terserah jari-jari Anda, yang penting saya sudah mengingatkan, saya hanya 3 juta, dalam arti kalau 3 juta jadi 200 juta itu namanya pemikiran yang waras, normal. Kerugian dikit, 3 juta pun nggak akan habis semua, tapi ketika cuan akan jadi ratusan juta, itu yang namanya manajemen sudah diatur sedemikian cermatnya. Rugi dikit, untung besar gitu. Jangan Anda ya untung dikit rugi besar. Itu belajar dari Mak Lampir apa dari mana itu ya? Manajemen kok begitu ya, rugi besar ya, untung dikit. Ya kalau pas jadinya untung dikit masih mending lah, kalau pas kejebak rugi besar, makanya jangan ambil yang rugi besar untung dikit, rugi besar untung dikit, itu salah. Belajar dari Mak Lampir ya. Kalau begitu apa Mas Bro contohnya ya? Kalau masuk meme coin ratusan juta, kalau masuk BTC kok nggak berani, itu yang namanya rugi besar, cuan dikit. Tapi kalau BTC-nya 90%, meme coin-nya cuma 10%, itu yang namanya manajemen benar, berarti rugi dikit, cuan besar. Kayak Mas Bro itu yang betul di situ. Paham ya? Ngerti ya? PP tetap PP ya. Yang paling jos, paling mantap PP untuk urusan meme coin, yang mana ini nanti akan jadikan sejarah bagi kita semua, bahwa ini kelihatannya akan mengikuti BTC. Ketika BTC terbang juga akan terbang, ketika BTC turun juga akan turun. Yang mana nanti bulan depan, yang mana nanti tahun depan BTC ETF support disetujui, maka BTC akan terbang gila-gilaan, maka PP akan ngimbangi, akan buntut, akan ngikut BTC, akan terbang juga gila-gilaan. Saya rasa cukup ya, udah panjang lebar yang saya edukasi ini. Yang belum masuk tombol gabung, malu sama Martia kalau belum masuk ya. Kok nggak tahu caranya Mas Bro, tinggal pencet saja, klik, nanti diarahkan di situ, udah selesai ya. Pakai pulsa juga bisa ya. Ini kok maksa Mas Bro, memang harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak masuk ya, buat live streaming nanti ya. Masuk. Ya, saya rasa cukup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyolan ini, obrolan ini semata-mata hanya mengedukasi aja, yang harus saya menyinggung sana sini, hanya banyak bercanda saja, yang maksudnya untuk memecahkan suasana saja ya. Tolong dimengerti ya. Yang positifnya diambil, yang buruknya Anda tendang ya. Sudilah kiranya yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.